satu firman Tuhan ini sangat berkaitan dengan arti Christmas. Jadi the meaning of the true Christmas. Nah, kita akan belajar satu arti Natal yang sejati gitu ya. Maksudnya apa? Apa kita selama ini nggak merasakan Natal yang betul-betul Natal yang disampaikan oleh ya gereja-gereja di seluruh dunia ini? Atau Natal yang begitu hebat dan begitu indah? Ya, kemarin saya baca satu artikel di satu kota di New York dan juga Beverly Hills itu ada artis yang menghias rumahnya hampir 4 miliar lebih ya, 5 miliar gitu. Menghias rumahnya dengan ornamen Natal, ada Santa Claus, ada apa itu kijangnya gitu kan, terus dengan hadiahnya Natal itu, terus dengan lampu-lampu yang sangat luar biasa dan nggak tahu itu mahalnya kayak apa gitu. Itu satu rumah dan rumah-rumah yang lain juga sama dihias yang sama. Terus ada juga di London juga ada. Terus terakhir yang juga lagi viral, sering disampaikan ke saya melalui WA itu adalah Kota Solo. Ya, Kota Solo artinya bahwa Solo itu menjadi lebih bersuasana Kristen gitu. Karena setiap ujung kota di kotanya ya, bukan di daerah. Itu pohon-pohon Natal berdiri dengan bagus dan dihiasi dengan baik dan wali kota Solo juga sangat bertoleransi, menghargai kita dan kita lihat ini sesuatu yang sangat indah gitu ya dalam persekutuan dalam negara Indonesia ini. Apakah Tuhan melihat itu sebagai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan? Nah, saudara, kita harus belajar hati Tuhan ya. Kenapa? Karena dengan harga yang mahal, dengan suasana bertoleransi gitu kan, dan orang-orang bisa juga menghormati kita merayakan Natal. Apakah itu merupakan satu kesenangan Tuhan? Apakah itu merupakan satu keinginan Tuhan? Jadi suasana seperti itu. Secara manusia kita sangat senang dalam arti kalau kita dihormati, terus kita juga saling menghormati dengan agama lain, itu sangat bagus ya. Masalahnya adalah apakah kita boleh merayakan hal-hal seperti Natal dan juga khususnya kematian Kristus, Jumat Agung dan kebangkitannya dengan cara-cara yang tanda petik yang begitu megah gitu ya dan sangat mewah sekali dan sampai orang itu mengeluarkan dana yang begitu besar gitu. Nah, setelah kita akan belajar tentang makna hadirat Kristus di dalam Christmas, the meaning of Christ in the true Christmas gitu kan. Nah, saya lagi memperkumpulkan ini dan kita akan membuka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 1. Kemarin ya saya sudah kita bahas ya, kita masuk ke 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya, ini awal. Ini satu kelanjutan ya, satu firman Tuhan yang berkaitan dengan Injil Yohanes. Nah, perhatikan baik-baik. Di situ ada judulnya kesaksian rasul. Jadi kesaksian rasul itu artinya apa? Bukan hanya Yohanes ya, kesaksian rasul bahwa rasul-rasul semua menyaksikan dan Injil Matius, Markus, Lukas itu berbeda dengan Injil Yohanes yang juga suratan Yohanes. Jadi bedanya apa? Jadi 3 Injil itu dengan Injil yang ada. Nah, kita akan melihat ini secara bersama-sama gitu ya. Ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula? Nah, istilah sejak semula itu adalah istilah tentang awal penciptaan sejak semula. Dalam bahasa Inggrisnya itu arche. Arche itu permulaan. Jadi awal dari semua yang ada, awal dari segala sesuatu. Dan juga dalam bahasa Yunani itu menjadi alfa, omega, arche, telos. Nah, ini adalah pakai kata arche. Apa yang telah ada sejak semula, arche, en-arche, yang telah kami dengar. Jadi yang sejak semula itu, yang dari sejak kekekalan itu, dari awal itu, kapan itu nggak ada waktunya sejak awal. Nah, apa yang telah kami dengar? Nah, ini didengar dulu. Jadi yang dikenal melalui pendengaran, dikenal melalui pengajaran, dikenal melalui janji-janji bapak-bapak keturunan, kami telah mendengar dan telah melihat. Kami telah melihat dengan mata kami. Jadi ini adalah satu keistimewaan sebagai rasul, salah satunya adalah seseorang boleh disebut rasul, bukan sekarang banyak orang mengatakan, oh ini rasul, gereja kerasulan, ini ada rasul, bukan hanya 12 rasul ya, ada rasul agung, ada rasul Wibisana, ada rasul putra, ada rasul Joni gitu kan. Nah, saudara, itu sangat berbeda dengan istilah ini.
dengan pengertian ini. Kami telah melihat dengan mata kami. Artinya bahwa Kristus yang sejak semula dalam kekekalan itu hadir, dan kami sudah dengar ceritanya, kami sudah mengenal apa yang diceritakan, dijanjikan oleh bapak-bapak iman kita, mulai dari Abraham gitu ya, atau mundur sejak Adam. Dan itu terus dijanjikan terus bahwa akan ada Mesias yang akan datang, dan itu betul-betul lahir, jadi betul-betul menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Saudara, ini artinya bahwa kami melihat dengan mata kami. Jadi kami telah melihat dengan mata kami. Artinya bukan dari orang lain, kami dengar dari orang lain, tapi kami melihat dengan mata kami, dan kami langsung saksikan dengan mata kami, dan di depan kami itu adalah Mesias. Bukan hanya Mesias sebenarnya. Dia adalah Yahweh sendiri, dia adalah Allah sendiri. Jadi Yohanes sedang ingin menghadirkan Yesus yang melengkapi ketiga Injil yang ada, kitab Injil itu ya, Matius, Markus, Lukas. Jadi Yohanes ini sangat berbeda. Jadi bukan Kristus yang dari keturunan silsilah, bukan Kristus yang dari Adam, bukan Kristus yang anaknya Raja Daud, anak Daud gitu kan. Bukan Kristus yang hanya anak jadi janji yang kepada Adam, Abraham, kemudian Isai, ya Daud, dan sampai kepada Tuhan Yesus. Nah, Injil yang di depan menceritakan urutan-urutan secara biologis keturunan manusia. Nah, sedangkan Yohanes itu menghadirkan Allah sendiri yang menjadi Mesias, itu menjadi manusia itu. Nah, itu yang tidak dibahas di dalam kitab Injil-Injil secara mendalam seperti Yohanes. Karena ini berkaitan dengan keistimewaan Rasul Yohanes sebagai rasul kasih, sebagai rasul persekutuan, sebagai rasul fellowship, sebagai rasul yang mengerti hubungan Bapa dan Anak dan Roh Kudus juga, dan tidak ada kitab Injil yang membahas seperti Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Kedalaman persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pengutusannya dan ketaatannya dan berjalannya, itu hanya Yohanes. Dan Yohanes diberi oleh Tuhan hak ini, diberi karunia ini. Paulus beda, Petrus beda, dan Yohanes diberi karunia ini. Nah, saudara, jelas sekali bahwa Yohanes itu mengalami mulai dari mendengar janji-janji Tuhan, apa yang diajarkan oleh bapak-bapak, nenek moyang mereka, keturunan yang ada, dan janji-janji itu semua yang sejak semula itu sudah ada. Dan kemudian janji itu terwujud, dilihat, dan disaksikan oleh dia langsung. Ya, disaksikan dengan mata kami sendiri, dengan mata sendiri. Jadi persyaratan rasul itu adalah bertemu Kristus dengan mata sendiri, dengan mata sendiri, dengan kepala sendiri. Itu disebut rasul harus pernah bertemu dengan Kristus. Nah, Rasul Paulus tidak bertemu Kristus secara fisik, tetapi dia diangkat ke surga dan dia bertemu dengan Kristus secara utuh. Jadi bukan hanya fisik, tapi juga dalam kebangkitannya. Rasul Paulus bertemu dengan Kristus secara manusia, dan dia adalah Allah, itu di surga, dan dia diangkat. Itu keistimewaan Rasul Paulus adalah dia juga mendapatkan hak melihat langsung dengan matanya sendiri. Jadi ini jelas ya. Dikatakan di sini yang telah kami saksikan. Yang telah kami saksikan artinya yang telah dia beritakan, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi seluruh suratan Yohanes ini menceritakan tentang betapa indahnya kalau kamu mengenal Kristus. Dia adalah yang memberi kita hidup kekal, dia memberi kita jaminan dan janji-janji daripada semua apa yang Tuhan janjikan dalam bapak-bapak iman kita, leluhur kita, orang tua kita, orang-orang Israel itu ya, dan dijanjikan sekarang sudah nyata dan datang kami lihat dengan mata kami sendiri. Dan bukan hanya itu, ada satu ditambahkan pengalaman oleh secara manusia oleh Yohanes itu apa? Diraba. Kami meraba dia, kami memegang dia. Saudara, dalam perjanjian lama, kita nggak mungkin memegang Tuhan. Bahkan barang-barang yang dikuduskan Tuhan, kalau kita memegang tanpa kekudusan, kita menjadi kena kusta. Ya, jadi orang kalau kekudusannya itu melanggar apa yang ditetapkan Tuhan, standar Tuhan, dan kemudian dia lakukan itu, dia kena kusta.
Kita masih ingat Miriam dan Harun pun pernah kena kusta karena melanggar perintah Tuhan, melanggar hati Tuhan. Jadi Allah yang tidak mungkin dan tidak bisa dengan alasan apapun, kita bisa menyentuh Allah, kita bisa memegang Allah, kita bisa merasakan Allah yang hadir secara fisik seperti kita manusia. Nah, ini ditambahkan oleh Yohanes, kenapa? Karena Yohanes ingin memperlihatkan kepada kita bahwa Natal itu bukan kejadian cuma hal-hal yang bersifat fenomena gitu, perayaan ritual dan kemudian kemeriahan, perayaan-perayaan yang besar, itu bukan. Itu bukan Natal itu. Sebenarnya Natal bukan itu. Natal bukan tidak ada berkaitan dengan perayaan-perayaan yang dirayakan oleh manusia seluruh jagat ini. Natal itu adalah bagaimana kita bisa menerima kesaksian para rasul itu, dan kita bisa melihat seperti para rasul, dan dengan iman kita bisa mendapatkan Allah yang bisa disentuh. Allah yang tidak lagi memisahkan diri dari kita. Allah yang bukan hanya membuat batasan-batasan, ini yang najis, ini yang kudus, ini yang tidak boleh bertemu karena kamu najis, kamu tidak boleh menyentuh Allah. Gunung kudus Allah itu tidak boleh kamu sentuh. Kamu lewati, nggak boleh. Jadi kita sedang membayangkan Allah yang begitu menakutkan sebenarnya. Allah yang punya kuasa, kalau kamu melanggar, kamu menyentuh saya, kamu memegang saya, mati kamu. Ya, memang nggak mungkin ada orang memegang Allah, bagaimana? Hadir aja tak terhampiri kan? Tapi waktu dia menyatakan diri pada manusia, bukan pada Allahnya sendiri, pribadi yang agung itu, persona yang ilahi itu, yang divine itu, hanya menyentuh apa yang dikuduskan Tuhan. Tanpa kita dikuduskan, kita mati loh. Jadi ini ada satu pemisahan yang tidak mungkin, manusia menyentuh Allah dan Allah juga menyentuh manusia yang berdosa. Itu tidak mungkin. Tapi Yohanes mengatakan, kami meraba dengan tangan kami. Jadi artinya apa? Loh, Allah yang nggak bisa disentuh itu, yang nggak mungkin dihampiri itu, sekarang datang kami lihat dan kami raba, kami peluk, kami rangkul, dan kami merasakan itu sebagai persahabatan dengan manusia. Nah, saudara, ini adalah satu kedatangan Allah yang melewati batas-batas semesta alam ini. Batas antara yang tak terlihat dengan terlihat, batas yang tak terbatas dengan yang terbatas, batas yang bisa dimengerti dan tidak bisa dimengerti, yang tidak mungkin dijangkau pikiran kita akhirnya bisa dijangkau, dan batas-batas antara yang gelap dan yang terang, yang kudus dengan yang najis, yang benar dengan yang tidak benar atau yang berdosa gitu kan. Nah, ini Allah yang begitu jauh dan tidak mungkin dihampiri, itu sekarang menghadirkan diri, dan bukan hanya menghadirkan diri, dia menjadi manusia yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, dan termasuk di dalamnya bisa dibunuh. Wah, ini konsep ini nah mungkin bisa dimengerti oleh semua agama yang ada. Kalau kita tidak memiliki iman di dalam Kristus, dalam firman Tuhan, kita sulit sekali melihat Allah kok bayi. Allah kok nggak bisa apa-apa. Allah kok minta bantuan orang. Allah kok ya begitu lemah seperti itu. Jadi waktu Allah datang dan menyatakan diri kepada manusia, manusia tidak boleh menghampiri, dan semua manusia, khususnya dalam perjanjian lama. Kalau kita lihat Abraham bertemu dengan Tuhan. Saudara, di dalam Abraham pasal 12, kalau saudara lihat, ada awan gelap yang mengerikan sekali, dan Abraham dalam mimpinya itu luar biasa. Bayangkan, bukan hanya dalam hidup nyata, dalam mimpinya Abraham itu takut sekali. Kenapa? Karena ada awan yang gelap sekali, dan Tuhan datang dengan tanda-tandanya, dengan kuasa gemuruhnya, dengan stormnya, badainya, dan dengan gempa bumi, dan bumi bergoyang seperti itu. Itu waktu Tuhan menyatakan diri,
sebelum dia menyatakan diri dalam manusia, semua penyataan Allah itu betul-betul membuat manusia gentar, dan tidak ada satu manusia yang bisa mau mendatangi Tuhan. Kenapa? Mati dia, binasa. Musa juga bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Oh, itu kilat, gemuruh, badai. Itu bangsa Israel, orang Israel ketakutan luar biasa, dan mereka meminta supaya mereka tidak bertemu Tuhan. Ya, bayangkan, saudara. Jadi bangsa Israel nggak mau ketemu Tuhan. Sekarang Tuhan yang begitu hebat ini, yang begitu menakutkan ini, yang begitu menggetarkan ini, membuat orang semua gemetar itu, sekarang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa diraba, dan juga dikatakan sini bisa untuk dilukai, bisa dibenci, bisa dibunuh. Nah, inilah konsep inilah yang membuat iman Kristen itu beda dengan iman yang lainnya. Kenapa? Karena kita hanya orang yang memiliki hubungan dengan Kristus, yang bisa melihat Yesus yang digendong Maria, Yesus yang digendong oleh Yusuf adalah Allah yang Maha Pencipta, Maha Kudus. Jadi kalau Maria tidak mendapatkan satu kesempatan, satu keindahan, dan dia dinaungi oleh Roh Kudus, saya percaya Maria pun mati. Dan tidak mungkin dia bisa menerima Mesias Allah yang menjadi daging itu tanpa dia dikuasai oleh Roh Kudus. Mati pasti. Karena itu perjanjian lama jelas. Hadirat Allah yang datang itu orang pada mati. Ini contoh aja gitu ya. Ini Gideon ketemu dengan Tuhan. Ya, Yosua ketemu dengan Yahweh, ketemu dengan panglima bala tentara. Apa yang terjadi? Yosua takut sekali. Waduh, mati saya. Dan dia menyembah, dan dia ketakutan sekali. Musa sama, Yesaya sama, Yeremia sama, Yeskel sama. Semua orang-orang bertemu dengan Tuhan. Sebelum Kristus itu datang, mereka dalam batasan yang jurang ketakutannya itu luar biasa. Nah, sekarang itu dihapus oleh Tuhan. Sekarang ini kita berhubungan Tuhan tidak seperti nabi-nabi, tidak seperti Musa, tidak seperti Abraham, tidak seperti Adam. Kita berhubungan dengan Tuhan itu langsung dalam hati kita dan tidak terpisah sepanjang waktu, sepanjang detik, sepanjang hari, dan sepanjang hidup kita, sepanjang nafas kita. Kita nggak berpisah dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak memisahkan kita dari hadiratnya. Maka dia disebut sebagai Natal Immanuel, Allah beserta kita. Nah, masalahnya di sini adalah murid-murid yang bersama dengan Tuhan Yesus bukan cuma 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, tapi berhari-hari, bertahun-tahun, sampai 3 tahun. Dan murid-murid pun tidak bisa mengerti Kristus secara tuntas. Mereka bisa mengerti, oh kamu tuh diutus Allah, kamu nabi, kamu orang baik, kamu menyatakan kuasa-kuasa bahwa kamu orang yang khusus dari Allah. Dan pengakuan Petrus yang mengatakan engkau adalah anak Allah yang hidup, Tuhan katakan, itu bukan kamu Petrus, itu Bapakku yang mengasihi pada kamu. Jadi murid-murid itu sedang melihat identitas Kristus yang semakin lama semakin terang. Dia itu sebenarnya siapa? Nah, dari kitab 3 Injil, kita tahu Yesus dijanjikan oleh nabi-nabi dari keturunan 14 keturunan. Dan kemudian kita tahu siapa orang tuanya, bapaknya siapa, bapak-bapaknya siapa. Ini papanya siapa, papa-papa sampai kepada Abraham, sampai kepada Adam, semua ada silsilah urutan itu. Dan Yohanes memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang sudah menjadi daging itu bukan hanya berasal dari Adam, bukan hanya berasal dari Abraham, bukan hanya keturunan Daud, tapi dia adalah Allah sendiri. Jadi ketiga Injil ini, tanpa Injil Yohanes yang menegaskan asal-usul Kristus adalah Allah sendiri, maka ketiga Injil ini, kalau kita bahas dan kita tidak mengajar Injil Yohanes sebagai
pelengkap dan menjadi Kristus yang utuh, kita mengajarkan Kristus yang tidak menyelamatkan. Kita mengajarkan Kristus yang hanya sebagai nabi yang baik, hanya sebagai raja yang baik, hanya sebagai imam yang baik. Dia hanya sebagai guru yang baik. Tapi kita tidak pernah mendapatkan hidup kekal. Kenapa? Karena hidup kekal berkaitan dengan pengakuan kita bahwa Yesus adalah anak Allah dan dia Allah sendiri. Barulah hidup itu ada di sana. Saudara, yang menjelaskan hal ini itu Yohanes. Dalam Injil nggak dijelaskan. Markus, Matius, dan Lukas. Yohanes jelaskan. Kalau kamu mengenal apa yang saya saksikan, saya sudah tahu dan melihat dia, dan meraba dia, dan betul-betul saya mengenal dia, dan disitulah kita mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau tanpa Kristus yang berasal dari kekekalan sejak semula, Kejadian 1 pasal 1 ayat 1, pada mulanya. Yohanes 1 pasal 1, pada mulanya. 1 Yohanes pasal 1, sejak semula. Jadi arke sama. Ini semua sama. Jadi permulaan dari segala sesuatu dimulai alfa omega, arke telos, dan didahului oleh protos ekatos. Ini semua menuju pada siapa? Pribadi Kristus. Akulah alfa omega. Yang awal, yang akhir, yang terdahulu, yang terkemudian, dan akulah semua segala-galanya. Nah, dari ketiga hal ini kita melihat bahwa Yesus menghadirkan diri, Allah menghadirkan diri, dan semua orang yang percaya dia adalah bayi itu Allah. Bayi yang lemah itu adalah Allah yang maha kuat, maha kuasa, bayi yang dibantu manusia, yang diberi makan manusia, yang menyusu air susu ibu Maria. Itu adalah Allah yang menghidupkan semua manusia, Allah yang menciptakan semua manusia, yang menciptakan jagat ini. Nah, disitulah Maria kemudian menuliskan satu pujian Magnificat, keagungan daripada Kristus. Saudara baca di sana. Wah, itu dia mengenal antara kekekalan dengan kesementaraan, antara surga dan bumi ini. Maria itu bisa mengenal itu. Dan Maria pun dalam perjalanan dia membutuhkan Roh Tuhan untuk membawa dia untuk mengenal Tuhan terus. Dan dia sering salah juga, sering memperlakukan anaknya yang adalah Allah sendiri itu sebagai anaknya, dan dia lupa ini adalah Allah. Dia memerintah-merintah anaknya, dan dia juga kepingin supaya saudara yang lain itu mendapatkan tempat kedudukan, dan dia bukan orang tua yang tahu bahwa yang mengatur itu bukan dia, tapi anaknya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu nggak bisa ngatur saya. Waktu saya dengan waktu kamu beda. Jadi Tuhan sudah mengatakan ini, saatnya belum tiba. Jadi bukan kamu yang menentukan, bukan saya yang menentukan. Bapak saya yang menentukan. Nah, saudara, pada ayat kedua ini, yang saya tadi ceritakan, jadi 3 kitab Injil ini, tanpa Injil Yohanes, saudara mengajarkan, dan saudara tidak mengajarkan tentang Injil Yohanes. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Yahweh, dia adalah Alpha Omega, dia Arke dan Telos, dia Protos Ekatos. Saudara, pengajaran Injil ketiga ini, tanpa Yohanes, atau tanpa kitab lain, saudara tidak pernah menyelamatkan. Jadi bukan hanya hukum Taurat yang tidak menyelamatkan, bahkan berita Injil yang tidak lengkap, berita Injil yang memotong bahwa Kristus betul dia nabi, betul dia raja, betul dia adalah imam, dia guru yang baik, tapi kamu tidak percaya bahwa dia adalah sendiri Allah yang Maha Kudus, yang kekal itu. Saudara, kita nggak bisa diselamatkan. Nah, di sini Natal ini banyak orang yang tidak mengerti identitas Kristus yang menyelamatkan. Dia adalah hidup kekal itu. Dan kamu tahu kenapa dia hidup kekal? Karena di dalam dirinya bukan menunjuk pada hidup kekal, bukan menunjuk pada seperti nabi-nabi. Dialah Mesias, dialah yang harus kamu percaya. Dia tidak menunjuk orang lain. Dia menyatakan, akulah hidup itu. Akulah keselamatan. Bukan dialah yang keselamatan. Dialah jalan keselamatan. Bukan. Tuhan Yesus katakan, akulah jalan keselamatan, akulah air hidup. Dan tidak ada nabi yang bisa berkata demikian. Dan ini sudah dinyatakan.
1 Yohanes pasal 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan. Hidup telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakannya kepada kami. Jadi saudara, kunci dari kitab Injil, kelengkapan dari kitab Injil, begitu Yohanes menuliskan Yesus bukan berasal hanya dari keturunan fisik biologis, suku Israel, anak Abraham, anak Adam, tapi dia adalah Allah Maha Tinggi. Nah, itu yang mau diceritakan. Itu Natal sebenarnya. Kalau kita tidak memiliki arti Natal seperti ini, kita hanya melihat Natal, Yesus itu, ya dia adalah nabinya orang Kristen. Oh, dia adalah rajanya orang Kristen. Oh, dia juga tanda petik, dia adalah yang disembah orang Kristen. Tapi kita tidak pernah menerima secara pribadi, mengenal Kristus, dan kemudian kita mendapatkan hidup yang bersama dengan Kristus yang abadi itu, karena dia adalah anak Allah. Dan kita mengakui dia sebagai Allah Yahweh sendiri yang menjadi manusia. Dan dia betul-betul Allah yang tidak pernah bisa terpisah dari manusia selamanya. Karena dia menjadi manusia, artinya dia tidak akan terpisah dari manusia yang selalu bersama dengan dia, yang percaya pada dia. Jadi semua orang percaya kepada dia memiliki hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Artinya kekal bahwa kita tidak terpisah lagi dalam kesementaraan kita. Jiwa kita, roh kita, dan seluruh hidup kita, tubuh kita, itu terikat dengan Kristus. Dan inilah arti daripada Natal. Aku tidak pernah tinggalkan Israel. Israel meninggalkan aku tidak tinggalkan Israel. Israel tidak setia, aku setia. Israel membelakangi aku selalu menantikan dia. Jadi Israel itu membelakangi Tuhan, tapi Tuhan menatap mereka seperti Bapa yang menantikan anak bungsu untuk datang, berbalik kepada dia. Nah, itu hati Bapa. Dikatakan di sini, yang ada bersama dengan Bapa, hidup kekal itu. Jadi kalau saya tidak percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dia adalah anak Allah Maha Tinggi, dia adalah Allah sendiri. Saudara, iman kita tidak pernah bisa bangkit. Iman kita tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Jadi pengakuan Petrus, kenapa pengakuan Petrus menyelamatkan? Karena dia mengatakan, engkau adalah Allah, anak Allah yang maha kudus. Yang diutus Allah yang maha kudus. Dan disebut sebagai anak. Jadi pengakuan daripada Petrus, pengakuan yang membuat dia melihat hidup yang kekal dalam diri Kristus. Walaupun ada prosesnya, dan waktu kebangkitan, barulah jaminan imannya itu diberikan semua. Dan Roh Kudus datang, menetapkan kita, dan melekatkan kita, menyatukan kita dengan seluruh hidup Kristus, dan kita tidak terpisah. Itu karena ada karya Roh Kudus. Ya. Nah, ini, ayat yang ketiga dan keempat terakhir. Ya. Perhatikan, saudara. Yohanes menegaskan kembali tentang pengalaman dirinya, kemudian dia mengulangi apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Nah, jadi pengalaman kedua ini dan pertama beda. Bedanya apa? Pengalaman pertama, persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Bapa, Anak, menjadi satu persekutuan yang terlihat dan nampak di dalam Kristus. Nah, sekarang ini, kalau kita sudah bersekutu dengan Kristus, kita sudah mengerti persekutuan Kristus dengan Bapa, sekarang apa yang kami lihat Yesus itu hadir dalam hidup saya, mempersekutukan kita di dalam persekutuan Bapa dan Anak. Jadi masalahnya sekarang bukan hanya kita ikut di sana, tapi kita bersama-sama dengan diri kita. Persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam diri kita dan menyatukan kita bersekutu dengan orang-orang percaya yang memiliki iman yang sama. Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah sendiri Logos yang menjadi daging, Firman yang menjadi daging. Nah, kita diikat. Nah, ini pengalaman kedua. Nah, pengalaman kedua inilah, kerohanian kedua inilah yang banyak orang Kristen tidak mengerti rahasia ini. Kenapa?
Karena ini, saudara. Jadi apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, yang sudah kami dengar, kami beritakan kepada kamu, supaya, ayat ketiga nih ya, yang B, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan inilah level secara humanity. Jadi divinity, divine itu sekarang menjadi human. Dan human, semua human yang di dalam Kristus, dalam divine Kristus, di dalam keilahian Kristus, dalam dirinya menjadi manusia, itu menjadi divine. Nah, saudara, kita semua menjadi divine. Bukan menjadi Allah ya, menjadi seperti Allah. Saudara, itu adalah tujuan ciptaan kita. Kita menjadi seperti Allah. Jadi persekutuan kita persekutuan yang divine, divinely, persekutuan yang heavenly, persekutuan yang eternally. Jadi persekutuan kita persekutuan apa? Yang tidak terpisahkan. Jadi saya dengan Bapa, dengan anak, dan persekutuan Bapa anak dengan saya, itu persekutuan kekal. Dan persekutuan saya dengan Bapa dan anak menjadi persekutuan dasar, persekutuan kekal dengan sesama saya. Jemaat, saudara seiman saya. Wah, saudara, Rasul Paulus pernah membahas ini, Yohanes bahas ini, Petrus juga bahas ini. Dan ketika Rasul ini membahas persekutuan Allah, menjadi kunci kesatuan dan keindahan damai Allah di dalam hidup orang percaya. Di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi kita tidak terpisahkan lagi. Dalam segala dosa kita, dalam segala hubungan kita yang tidak baik satu sama lain. Saudara, tidak ada kasih yang bisa dipisahkan dari semua hubungan kita. Termasuk hubungan nggak enak, hubungan kita ada masalah, ada ganjil semuanya. Saudara, itu semua luntur semua. Kenapa? Karena kita memiliki persekutuan Kristus di dalam pengampunannya, di dalam kesabarannya, dalam kesetiaannya. Itu menjadi kekuatan kita untuk menerima orang-orang yang secara eternally adalah orang-orang yang saudara seiman kita. Jadi persekutuan kita di dalam gereja, di dalam persekutuan, di dalam rumah tangga kita, kalau semua Kristen, saudara harus tahu, persekutuan kita adalah persekutuan surgawi, persekutuan kekal, dan terpisahkan. Secara kasat mata, kita bisa melihat orang tua kita sudah meninggal, nenek kita sudah meninggal. Tetapi di dalam Kristus, saudara tahu, bahwa mereka bersekutu karena sudah selesai di dunia ini, menantikan akhir zaman. Mereka bersekutu dengan Bapa dan Anak. Banyak orang tidak mengerti bahwa akhir zaman itu belum terjadi, Pak. Kita belum mengalami yang artinya pengajaran-pengajaran Injil itu. Saudara, kita salah. Kenapa? Karena kalau orang sudah mati, dia akan bersekutu dengan Kristus. Dia akan bersama dengan Kristus. Di dalam 1 Tesalonika dikatakan yang jelas. Semua orang mati akan bersama dengan Kristus. Jadi bukan orang mati itu nggak sadar. Dia akan sadar dan dia masuk dalam alam tanda petik surga. Alam kekekalan, hidup kekal. Cuman tubuhnya belum ada. Tubuhnya belum dibangkitkan. Bagaimana rasanya? Ya nanti kita semua rasakan ini. Jadi jelas ya. Nah, waktu saya bisa bersekutu dengan Bapa dalam persekutuan Immanuel Natal itu, dan kemudian mengikatkan kita kepada persekutuan yang benar, dan sudah kita lihat, kita dengar, kita raba, dan rasul-rasul menyaksikan itu, menjadi milik mereka dan mengikat persekutuan itu, mengikat persekutuan persaudaraan dalam Kristus. Semua. Dan waktu persaudaraan dalam Kristus itu mulai diikat, di situ ada satu lahir. Lahir apa? Lahir satu kegirangan yang luar biasa. Lahir satu kesukaan yang luar biasa. Lahir sukacita yang sempurna. Ini ayat yang keempat. Ya. Dan dari semuanya ini, pengalaman kita, kami raba, kami rasakan, kami dengar, dan kami saksikan itu. Dari semua ini kami tuliskan kepada kamu. Supaya apa? Supaya sukacita kami menjadi sempurna. Jadi Natal itu apa? Bukan kita memisahkan Natal dengan orang, terus kita berpisah, bukan. Natal itu adalah satu sukacita bagaimana kita bersekutu dengan Allah yang menjadi manusia, dan di dalam manusia itu kita menerima persekutuan ilahi dan mengikat kita dengan semua orang percaya yang diikat oleh Tuhan, yang sama seperti kita, menjadi satu sukacita persekutuan yang melampaui semua masalah kita, semua dosa kita, semua rintangan yang ada. Dan inilah sukacita yang besar. Saudara,
Kalau kita lihat pengalaman-pengalaman dalam hidup para rasul, gitu kan, kita tahu bahwa para rasul itu sampai akhirnya pun mereka masih ragu. Tapi setelah Tuhan Yesus membukakan tentang siapakah dirinya, dan dia adalah Allah sendiri, dan dia menjadi manusia, dan dia bangkit, dan tubuhnya kemuliaannya, saudara, pada saat itulah Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus supaya mereka tidak lagi tidak percaya. Dan Roh Kuduslah yang berkarya dalam hati kita, yang bisa memampukan kita, menyanggupkan kita menerima janji ini, sukacita yang sempurna ini. Jadi sekarang ini, Natal itu apa? Natal adalah waktu bagaimana kita mengerti Allah, mengerti manusia, mengerti Allah, bisa mengerti kelemahan-kelemahan manusia, dan kita bisa membawa sukacita yang besar itu, dan kita bisa membagikan itu. Ada harapan, baik kepada orang tua kita yang di dalam masalah, mungkin kesehatannya, di dalam masalah tentang, ya, mereka mengalami satu jalan yang betul-betul dalam kegelapan, saudara, itu semua diceritakan dan dijaminkan oleh kita. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Walaupun semua awan yang ada menutupi mata kita dari semua matahari sinar terang Tuhan, kasih Tuhan. Surah matahari tetap di sana. Jadi siapa yang kekal, siapa yang tetap ada, awan akan berganti dan kemudian terang itu akan muncul. Dan bukan terang itu kemudian tidak muncul karena ada awan. Jadi kalau Natal itu dikatakan bahwa terang ilahi datang dan seluruh kegelapan dalam hidup kita tidak bisa lagi menguasai kita. Dan kita menerima janji Tuhan ini. Dan sekarang ini, kalau saya tanya, nah selama ini, ya, sebagai aplikasinya, sebagai perenungannya, selama ini betulkah kamu merasakan Kristus hadir dalam hidupmu? Dalam setiap apa yang kamu kerjakan, dalam setiap apa yang kamu pikirkan, apakah kamu merasakan kamu mendapatkan penyertaan Tuhan? Jawabannya apa? Pasti kita kecewa. Aduh Tuhan, saya sering lupa kamu Tuhan. Saya nggak seperti Engkau Tuhan, yang setiap waktu mengawasi kami, mengontrol kami, memelihara kami, menopang kami, mengerti kami, tahu bagaimana kelemahan kami. Oh Tuhan, saya ini seringkali lupa Engkau, tidak menghiraukan Engkau. Udahlah, cuek aja. Padahal Tuhan tidak pernah cuekkan kita. Satu waktu pun tidak. Tapi kita berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun seringkali kita nggak kerasa. Kita tidak pernah melihat hadirat Kristus dalam hidup kita. Nah, saudara, kalau dia adalah Allah, maka dia akan memberikan kekuatan kuasanya. Dia akan memberikan persekutuannya, dia akan memberikan hadiratnya, dia akan memberikan energi surgawinya, membuat kita akan tercelikkan. Oh, ada saya sekarang sadar, Tuhan hadir bersama dengan saya. Saya harus dekat dengan dia, saya harus berkumpul dengan dia, saya harus berbicara dengan dia, saya harus berdoa, dan saya harus semakin mengenal dia, dan saya semakin mengerti hati Tuhan. Saudara, di situ ada satu kekuatan yang luar biasa dibangun, dan sukacita itu akan mengalir, kepada saudara kita. Kenapa? Karena kita tidak menyimpan lagi hal yang bersifat najis, hal yang bersifat kotor, hal yang bersifat dosa. Maka semua orang yang akan menghadap kepada perjamuan kudus selalu diingatkan supaya kamu semua meletakkan dan kamu tahu bahwa terang itu bertata dalam hatimu, tidak ada kegelapan, harus beres semuanya. Jika ada dosa, ada apapun, bereskan sebelum matahari terbenam. Saudara, ini adalah kalimat firman Tuhan. Menunjukkan apa? Bahwa sukacita kita tidak boleh terkalahkan dengan segala kelemahan-kelemahan dan segala kemalasan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidak semangat. Tuhan selalu menopang dan tidak ada kemalasan dari diri Tuhan. Kalau sampai Tuhan itu enggan dengan kita, kalau Tuhan itu membiarkan kita, wah saudara, itu artinya bahwa Tuhan menarik kasih-Nya, Tuhan menarik roh-Nya, seperti Daud katakan, binasalah saya. Ya, dan inilah Natal yang sangat indah. Natal yang bisa kami sentuh, bisa kami saksikan, dan Natal itu hadir, dan sukacita Natal bukan pada perayaan yang 5 miliar,
Oh, gegap gempita kota yang dihiasi dengan pohon-pohon Natal, rumah dengan pohon Natal. Bukan, saudara. Natal adalah engkau mengerti bahwa bayi itu adalah Allah sendiri. Bayi itu adalah hidup kekal. Dia bukan menunjukkan pada hidup, kamu akan hidup. Bukan. Akulah hidup itu. Kalau kamu percaya saya, kamu akan hidup selama-lamanya. Dan itu adalah Natal. Nah, inti Natal inilah yang tidak disampaikan. Saudara, kita tidak pernah mengenal Tuhan, walaupun Natal kita indah, di tempat yang besar, kita nggak pernah kenal Natal yang sejati. Dan kita berdoa, kita hari ini mengerti Natal, hadirat Yahweh, Allah, menjadi manusia. Kita nikmati, kita saksikan, kita miliki, dan menghidupi kita, dan kekuatan kuasa terang itu membuang semua dan menaklukkan kegelapan dosa-dosa kita. Dan itulah kuasanya indah. Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan hari ini. Biarlah kuasa, kemenangan, dan kebesaran dari hati yang sudah diubahkan dari gelap menjadi terang. Hati yang selalu bengkok menjadi hati yang tidak terbengkokkan. Hati yang terus terbawa arus, sekarang hati yang membawa arus. Tuhan, kami percaya, semua ini bukan karena kami punya kekuatan, tapi karena Roh Tuhan. Karena kuasa daripada Roh Kudus yang Tuhan berikan pada kami, sehingga firman itu tumbuh dalam hidup kami dan menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini dalam kuasa nama-Mu. Amin. Amin, puji Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada siang hari ini.